Di tengah kebuntuan negosiasi damai dengan Amerika Serikat, Iran menyerang Israel buntut serangan ke Beirut yang menewaskan 2 orang. Pertanyaannya, apakah perang akan kembali pecah dengan melibatkan pasukan Amerika atau negosiasi memang masih bisa dilakukan dalam perang ini? Kita bahas bersama dengan praktisi hubungan internasional Sinergis Policies, Mbak Dina Praptoraharja, dan juga pakar intelijen dari CIDI, Mas Anton Ali Abbas. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasser. Saya ke Mas Anton dulu. Mas Anton, kalau kita lihat ini nampaknya perundingan semakin jauh ini kalau dari yang kita lihat. Karena apa? Karena ini Iran, serangan perdana Iran usai gencatan senjata. Apakah ini Anda melihat bisa diartikan Israel lagi-lagi berhasil mensabotase dalam tanda kutip negosiasi damai yang tengah digodok? Ya, Mas Yasser, ini memang fase berbahaya ketika kita bicara tentang negosiasi damai. Kenapa? Karena ada 3 hal. Satu, bahwa Israel kemudian memang secara konsisten ini menunjukkan resistensi terhadap proses perdamaian itu karena mereka memang punya agenda sendiri, gitu. Karena bagaimanapun juga Benjamin Netanyahu ini juga sama seperti Trump, ini akan menghadapi yang namanya pemilu, mungkin akan digelar pada September-Oktober tahun ini. Di sisi lain kan publiknya memang menghendaki dan mendukung, sama kayak tadi ditangani dengan Iran, mendukung perang terhadap Iran. Ini kan jadi menarik ya. Jadi kalau Iran mendukung perang terhadap Israel, sebaliknya gitu. Itu satu. Kedua, Iran mau tidak mau memang kemudian ingin membela Hezbollah dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga Hezbollah itu tidak hanya sekedar proksi biasa, tapi dia adalah merupakan pilar ya, pilar utama gitu ya dari Iran untuk menunjukkan deterrence pada negara-negara di kawasan. Karena dia pilar yang berada di luar dari posisi diri gitu. Yang ketiga, memang mau tidak mau yang akan menjadi korban pertama dari insiden ini adalah yang namanya MOU gitu. Yang MOU yang selalu berulang kali Trump bilang bahwa ini sudah makin dekat, sudah makin dekat, sudah makin dekat. Tapi kan kenyataannya Netanyahu dengan ketika dia melakukan serangan kepada Iran itu kan menunjukkan bahwa bagaimana Netanyahu menolak untuk patuh terhadap Washington. Dan ini yang memang bagaimana potensi gitu ya, si hancurnya proses negosiasi ini kemudian sudah semakin di ambang kehancuran yang kita akan menunggu apakah memang dalam 36 dan 72 jam ke depan misalnya Amerika Serikat akan ikut turun serta dalam perang ini atau tidak. Ini akan kita tunggu dan kita lihat. Itu dari sisi Israelnya. Kalau dari Mbak Dina sendiri membaca sikap Iran sendiri dalam serangan terbaru ini seperti apa? Iran sudah berkomunikasi dengan mitra-mitra Amerika Serikat sebelum melakukan serangan ini. Dia berkomunikasi dengan Qatar, kemudian juga dengan Turki, Prancis, bahkan Inggris. Jadi kalau ada satu pesan yang mau disampaikan oleh Iran, sebenarnya bahwa proses negosiasi itu masih tetap bisa jalan. Hanya saja Trump sebagai negosiator, Trump sebagai pemain penting dalam negosiasi ini, itu sedang kehilangan kredibilitasnya secara serius di mata Iran. Dan bisa jadi sebenarnya kalau dilihat dari kejadian yang berkembang juga di dalam negeri Amerika Serikat, di mana 3 Juni kemarin itu lolos ya concurrent resolution di House of Representatives, dan di sana ada 4 orang dari perwakilan dari Partai Republikan yang pindah jalur menjadi mendukung posisi Partai Demokrat untuk membatasi peranan Trump dan peranan Amerika Serikat dan menarik pasukan dalam waktu kurang dari 60 hari. Sebenarnya dalam negeri Amerika Serikat sendiri sedang berlangsung satu proses. Sejak itu lolos di 3 Juni, ada 15 hari ke depan, 15 hari kalender ya, berarti tinggal tambah aja 3 tambah 15, ditambah kemudian 3 hari dia harus tabling lagi di Senat. Jadi Senat pun punya tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan menginisiasi joint resolution. Sehingga kita membaca peta perang antara keempat pihak ini seperti apa: Iran, Hizbullah, Israel, dan juga Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dari sisi Lebanonnya sendiri, Presiden Lebanon sendiri sempat bilang bahwa sempat memperingatkan Iran untuk tidak ikut campur begitu. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Dina, kita lanjutkan perbincangan kita juga nanti ada Mas Anton Ali Abbas juga. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Masih bersama saya Mbak Dina dan juga Mas Anton Ali Abbas. Pertanyaan gantung saya ke Mbak Dina tadi, sebenarnya kalau kita lihat nih masing-masing pihak ini punya agenda masing-masing ya, Israel, Amerika Serikat, Iran maupun dari Hizbullah sendiri. Maupun kalau kita lihat di Lebanonnya itu sendiri, karena kalau kita terbaru itu kan sebenarnya Presiden Lebanon sendiri sudah memperingatkan kepada Iran untuk tidak ikut terlibat dalam perang yang terjadi. Anda membacanya seperti apa ini Mbak Dina? Lebanon tidak punya pilihan bebas ya. Lebanon itu dalam posisi berusaha mencari perlindungan dari Amerika Serikat dan masih percaya bahwa dia akan mendapatkan bantuan keuangan untuk berhadapan dengan Israel. Tapi sebenarnya menurut saya itu bukan satu solusi pada titik ini. Intinya bahwa di dalam negeri Amerika Serikat, Presiden Donald Trump itu sedang kehilangan kredibilitas. Dua swing state yang sangat penting buat Trump dan punya sejarah pahit untuk Trump. Dia pernah kalah juga di swing state itu di masa Biden ya, diambil ke Demokrat, Pennsylvania dan Michigan. Itu sekarang udah beralih dan beralih mendukung Demokrat. Artinya ada prospek nih bulan November besok Partai Republikan bisa kehilangan suara. Dan itulah yang menurut saya membuat Trump sekarang harus berpikir keras kalau dia masih mau tetap maju dengan strateginya. Dia harus mengubah posisinya lebih multilateral. Kalau dia tetap unilateral seperti sekarang, dia sebenarnya udah kehilangan kredibilitas. Sehingga kalau kita lihat Mas Anton, Anda membacanya dengan pertimbangan masing-masing pihak ini, mungkinkah akan terjadi perang terbuka dalam waktu dekat? Kalau ditanya mungkin, kemungkinannya ini akan kita lihat nih dalam waktu 72 jam ke depan. Apakah misalnya Amerika Serikat ikut turut serta atau tidak. Karena memang rumit juga misalnya untuk mempertemukan kepentingan antara Israel dengan Hizbullah. Israel di satu sisi dia akan menghendaki keamanan ya di wilayahnya. Sementara di sisi lain Iran dan Hizbullah itu kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana negosiasi damai ini kan itu menghendaki misalnya tuntutannya adalah pelucutan senjata pada Hizbullah. Sementara kan posisi Iran kan itu menolak untuk itu gitu. Jadi ini akan menjadi rumit. Belum lagi misalnya Hizbullah juga anti terhadap Israel. Jadi titik temunya ini memang berat gitu. Jadi kalau ditanya peluangnya ya peluangnya memang besar. Tapi tentu saja kita tidak pernah mau berdoa agar ini terjadi perang gitu. Jadi kalau misalnya itu satu. Kedua memang rumit juga misal kita bicara tentang Lebanon. Bagaimana misalnya Presiden Lebanon Yosef Aoun gitu ya. Di satu sisi pemerintah memang itu sudah melarang aktivitas militer yang namanya Hizbullah sejak Maret lalu. Tapi mereka tidak punya kapasitas untuk memaksa Hizbullah untuk tunduk. Artinya apa? Artinya mau tidak mau sekalipun misalnya mereka punya kesepakatan ya antara pemerintah Lebanon dengan pemerintah Israel, perang kan tetap terjadi. Kenapa? Karena yang namanya faktor Hizbullah itu terlepas dari kepentingan pemerintah. Mungkin ada mungkin juga walaupun ada analisis juga yang menyatakan ini jangan-jangan memang ini adalah posisi yang disengaja. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Israel kan punya kepentingan untuk memperluas namanya buffer zone di wilayah Lebanon Selatan. Kalau itu misalnya tetap diikat oleh pemerintah Lebanon, maka mau tidak mau kan posisi tawar Lebanon sendiri kan rendah di mata Israel. Jadi dengan kata lain, sengaja ini dijadikan pemain sendiri. Kenapa? Untuk kemudian di satu sisi itu meleverage ya posisi Lebanon dalam perundingan. Walaupun juga Presiden Yosef Aoun, Presiden Lebanon itu kan juga dikenal dengan dekat dengan Amerika Serikat gitu. Ini yang menjadi memang rumit ketika kita membicarakan. Sehingga Anda memprediksi kemungkinan besar, sehingga Anda memprediksi ini kemungkinan bisa saja terjadi ini perang terbuka dalam beberapa waktu dekat. Kita tidak berharap itu. Kalau pertanyaan terakhir saya ke Mbak Dina, tentu kita tidak berharap perang terbuka ini terjadi. Masih adakah kemungkinan cara-cara sebenarnya yang masing-masing negara ini juga tengah dilakukan untuk mengakhiri perang, yaitu diplomasi atau negosiasi? Negosiasi menurut saya masih jalan. Intinya masih tetap dicari titik temunya. Kuncinya menurut saya ada di negara-negara Eropa nih justru. Karena mereka tahu bahwa Israel itu dalam posisi untuk terus menggempur. Sementara Amerika Serikat dalam posisi sudah kehilangan kredibilitas. Senjata untuk Israel itulah kuncinya. Dan selama ini negara-negara Eropa masih terus mempersenjatai Israel. Jadi menurut saya ada yang bukan cuma sekedar penonton nih di sini, mereka sebenarnya aktif juga dalam menyuplai senjata dan punya stake, tinggal punya taruhan di sini. Tinggal masalahnya mereka mau bergerak atau enggak. Kalau enggak ya terus. Ini yang menjadi harapan kita bersama ya, negosiasi masih berlangsung dan perang terbuka ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Mbak Dina, terima kasih Mas Anton Ali Abbas atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.